5 juta jadi 1 M dalam seminggu dari trading forex? Masa sih? Kita bedah yuk. Kalau kita dengar angka seperti itu, reaksi pertama harusnya bukan kagum. Harusnya curiga. Bukan curiga dalam arti negatif, tapi curiga secara logika. Karena dalam dunia keuangan, semakin besar imbal hasil dalam waktu singkat, biasanya semakin besar juga risikonya. Mari kita pakai akal sehat dulu. Dari 5 juta ke 1 miliar dalam seminggu berarti naik 200 kali lipat. Itu bukan 20%, bukan 200%, tapi 20.000% dalam 7 hari. Pertanyaannya sederhana, kalau ini realistis dan bisa direplikasi dengan konsisten, kenapa orang itu masih jual kelas? Kenapa tidak tinggal gandakan saja uangnya berulang kali sampai jadi triliuner? Kedengarannya sinis? Tidak. Ini pertanyaan logis. Dalam trading forex, untuk bisa melipat gandakan uang secepat itu, hampir pasti harus menggunakan leverage besar. Leverage itu seperti pedang bermata dua. Bisa mempercepat keuntungan, tapi juga mempercepat kehancuran. Dengan leverage tinggi, satu pergerakan kecil saja bisa menghabiskan seluruh modal. Jadi pertanyaan berikutnya, berapa risiko yang diambil untuk mengejar angka 1 miliar itu? Apakah itu hasil dari strategi yang terukur, atau hasil dari all-in berkali-kali dengan probabilitas tipis tapi kebetulan menang? Karena di dunia probabilitas, kejadian ekstrim itu mungkin, tapi tidak berarti bisa dijadikan standar. Misalnya begini, kalau seseorang beli tiket lotre dan menang miliaran, apakah itu berarti lotre adalah strategi keuangan yang masuk akal? Tidak, itu kejadian langka, tidak bisa dijadikan blueprint. Lalu kita perlu bertanya lebih dalam, apakah hasil tersebut konsisten? Apakah bisa diulang 10 kali, 20 kali, 50 kali, atau hanya satu momen yang kebetulan berhasil, lalu dipakai sebagai materi promosi? Dalam investasi dan trading, konsistensi jauh lebih penting daripada satu kali jackpot. Sekarang kita lihat dari sisi psikologi. Narasi seperti 5 juta jadi 1 miliar dalam seminggu itu sangat menggoda, terutama untuk orang yang gajinya pas-pasan, punya tekanan finansial. Ingin lompat kelas sosial dengan cepat dan disinilah kita harus ekstra hati-hati. Karena keinginan untuk cepat kaya sering membuat kita menurunkan standar logika. Pertanyaan berikutnya, kalau memang strategi itu solid, kenapa tidak dijelaskan secara transparan risiko drawdown-nya? Berapa kali akun minus besar sebelum akhirnya meledak naik? Berapa persen kemungkinan gagal? Berapa orang yang mencoba dan justru habis modal? Karena kalau yang ditampilkan hanya hasil akhir, tanpa perjalanan risiko di tengahnya, itu seperti menampilkan foto puncak gunung tanpa cerita orang-orang yang jatuh di jurang. Trading itu bukan sihir, itu permainan probabilitas, manajemen risiko, dan kontrol emosi. Bahkan trader profesional dunia pun jarang sekali menargetkan return ratusan kali lipat dalam waktu sesingkat itu. Mereka fokus menjaga modal, bukan berjudi dengan modal. Lalu pertanyaan paling penting, apakah cerita seperti ini membantu mayoritas orang menjadi lebih stabil secara finansial, atau justru mendorong mereka mengambil risiko yang tidak mereka pahami? Karena kita harus bedakan antara kemungkinan dan kewajaran. Mungkin saja 5 juta jadi 1 miliar. Tapi apakah wajar? Apakah realistis untuk kebanyakan orang? Apakah itu bisa dijadikan strategi jangka panjang? Kalau jawabannya tidak, maka kita harus berhenti menjadikannya standar. Bukan berarti trading itu buruk. Bukan berarti semua klaim pasti salah. Tapi setiap angka spektakuler harus diuji dengan logika yang sama spektakulernya. Kalau dalam seminggu bisa 200 kali lipat, berarti dalam 2 minggu bisa 40.000 kali lipat. Dalam sebulan bisa jutaan kali lipat. Kedengarannya seperti cerita film, bukan perencanaan keuangan. Dan disinilah pentingnya kita realistis. Realistis bukan berarti pesimis. Realistis berarti menghitung risiko. Realistis berarti memahami bahwa membangun kekayaan itu biasanya proses bertahun-tahun, bukan 7 hari. Realistis berarti tahu kapan sesuatu terdengar terlalu indah untuk jadi kenyataan. Karena pada akhirnya, pertanyaan yang harus kita tanyakan bukan, bisa atau tidak. Pertanyaannya adalah, masuk akal atau tidak? Bisa direplikasi atau tidak? Cocok untuk mayoritas orang atau tidak? Risikonya sebanding atau tidak? Kalau kita tidak terbiasa bertanya seperti ini, kita akan terus jadi penonton cerita-cerita spektakuler, tanpa sadar sedang mempertaruhkan fondasi keuangan kita sendiri. Dan kalau kamu serius ingin membangun kestabilan finansial,
biasakan satu hal, setiap kali melihat angka fantastis, jangan langsung terpesona. Berhenti sebentar, hitung, tanya, analisa, karena uang bukan soal sensasi, tapi soal angka, risiko, dan logika yang tidak bisa ditawar, dan sangat amat realistis. Karenanya, berhati-hatilah dengan klaim pencapaian yang terlalu muluk-muluk. Sebaliknya, mari belajar untuk lebih realistis dan kritis dalam membaca sebuah narasi. Uang tidak dihasilkan dari fantasi, tetapi dari langkah yang realistis dan terukur.